Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan dari Program Pendidikan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bedah novel yang telah saya lakukan. Novel yang saya baca yaitu berjudul Garis Waktu, karya Firsa Bersari. Nah, novel ini menggambarkan suatu permasalahan tentang mencintai dan mengikhlaskan melalui tokoh aku dan kamu, teman-teman. Nah, aku ini digambarkan sebagai seseorang laki-laki yang sudah jatuh cinta kepada seorang perempuan yang digambarkan melalui tokoh kamu. Pada tokoh ini disajikan berbagai macam perasaan, mulai dari memendam perasaan, terus berharap bisa memilikinya, jatuh cinta dengan perempuan yang kita cintai, merasakan patah hati, sampai puncaknya yaitu harus mengikhlaskan kepergian wanita yang dicintainya. Banyak pesan-pesan atau nilai-nilai moral yang kita dapat dari novel ini. Langsung aja kita menuju slide pesan-pesan moral yang saya dapat dari novel tersebut, yaitu bersyukur. Isi kutipannya yaitu kau memintaku untuk merasakan dan mensyukuri segala hal yang cepat atau lambat akan berakhir. Contoh kecilnya mungkin bisa kita ambil saat ini kita masih bisa merasakan jatuh cinta sama orang. Coba kita bayangkan ketika kita sudah tidak memiliki perasaan jatuh cinta, hidup tuh kayak kerasa hampa gitu, teman-teman. Mungkin dari hal-hal tersebutlah kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang sudah dikasih sama Tuhan. Kita langsung aja menuju ke slide yang selanjutnya, yaitu judulnya Jangan Berharap Kepada Yang Tidak Pasti. Isi kutipannya adalah tumbuh harapan dalam hatiku, berharap kelak dapat kutemui senyumanmu yang sesungguhnya. Pada akhirnya kau pun pamit mundur, menyisakan wangi yang pekat mewarnai udara. Jadi mungkin harapan tersebut contohnya bisa berupa tindakan atau suatu pemberian yang dapat mereka berikan kepada kita. Nah, berharap pada manusia ini sering diartikan sebuah ketergantungan yang sebenarnya jarang diperbolehkan, teman-teman. Kenapa? Karena masing-masing orang itu mungkin memiliki harapan dan keinginan yang berbeda-beda, sehingga sulit bagi semua orang untuk menyamaratakan keinginan mereka menjadi satu. Selanjutnya yaitu kita bisa dapat nilai-nilai moral. Contohnya yaitu motivasi hidup. Di halaman 23 ini mungkin kita bisa dapat kata-kata motivasi hidup, yaitu hidup itu seperti membaca buku. Kita tak akan bisa lanjut ke bab berikutnya jika harus terpaku di bab sebelumnya. Contoh kecilnya misalkan ada seseorang yang masih terjebak dalam masa lalu, nah sehingga ia nggak mau ngelakuin hal baru, sehingga ya udah hidupnya stuck gitu aja, teman-teman. Jadi coba lakuin hal-hal baru, jangan masih terjebak dalam masa lalu tersebut. Selanjutnya yaitu judulnya ada jangan berusaha menjadi keren, berusaha saja menjadi jujur. Isi kutipannya adalah banyak sekali orang yang merasa keren dengan cara mengikuti sekitarnya, memakai apa yang sedang keren, sampai melakukan hal-hal ngaco hanya karena ingin dianggap keren. Contohnya misalkan kita mempunyai idola, terus idola tersebut memiliki banyak
barang-barang branded, terus misalkan sepatu-sepatu bagus, sehingga dari diri kita mempunyai keinginan untuk memilikinya, tapi dari diri kita sendiri itu nggak mampu, teman-teman. Nah, jadi tampillah apa adanya, jujur, apa yang kita punya ya udah ya, yaitu yang kita punya. Jangan berusaha untuk mengikuti orang lain yang sebenarnya kita juga nggak bisa sama dengan mereka gitu. Mungkin itu contoh kecilnya dari pesan moral ini. Selanjutnya yaitu berani menyatakan cinta sebelum ia pergi. Isi kutipannya, memang aku saja yang tidak pernah cukup berani untuk menjabarkan apa yang sepatutnya kau ketahui. Contohnya mungkin ketika kita sedang jatuh cinta sama seseorang, coba kita ungkapkan saja perasaan tersebut sama orang itu. Jangan sampai ketika orang yang kita cintai itu sudah pergi barulah timbul perasaan menyesal. Jangan sampai perasaan tersebut malah kita pendam sendiri, teman-teman. Untuk yang selanjutnya saya kasih judul Hargai Waktumu. Isi kutipannya, kalau saja aku mampu, sudah ku kejar langkahmu agar kita berjalan berdampingan. Kalau saja aku mampu, sudah ku balikan waktu agar saat itu tak jadi mengenalmu. Mungkin kita bisa ambil contoh, kita harus bisa melihat diri sendiri dan orang yang kita cintai sebagai sebuah tim, dan kita harus bisa menjadi orang yang mampu bertenggang rasa, jujur, dan penuh kasih sayang. Nah, akan tetapi tidak ada seseorang pun yang sempurna, teman-teman, dan kita harus bersedia meminta maaf dengan tulus jika kita sudah melakukan kesalahan. Nah, jika kita dan pasangan kita mau berusaha, kita berdua bisa memiliki hubungan yang bahagia dan saling menghargai. Untuk slide yang selanjutnya yaitu berjudul Dipukul Mundur untuk Melangkah Lebih Jauh. Isi kutipannya, menaruh hati di atas ketidakpastian sikap sama saja dengan menaruh tangan di tangan seseorang yang sama sekali tidak ingin menggenggam. Mungkin kita bisa ambil contoh, terkadang kita harus melihat ke belakang terlebih dahulu untuk melangkah lebih jauh. Nah, jadikan masa lalu itu sebuah pembelajaran bagi diri kita sendiri. Untuk slide yang selanjutnya, saya kasih judul Ketika dunia hancur berkeping-keping. Isi kutipannya yaitu, kalau kau sedang rapuh, simpan sejenak hatimu, biarkan proses dalam waktu menyembuhkan. Perasaan memang tidak bisa diburu-buru, tapi juga jangan berlama-lama meratapi seseorang yang tidak bisa menghargaimu. Mungkin saya bisa ambil contoh ketika kita sedang lelah dengan duniawi, coba kita istirahat sejenak, rebahkan badannya dulu, tenangkan pikirannya. Tidak semua urusan dunia itu kita harus kejar, teman-teman. Selanjutnya yaitu berjudul Berterus Terang. Isi kutipannya, dan disinilah aku memutuskan untuk berterus terang mengenai segala yang terpendam selama ini. Apapun reaksimu, aku sudah siap. Aku lelah sembunyi-sembunyi memikirkanmu. Contohnya, ini hampir sama dengan berani menyatakan ketika perasaan yang sudah lama kita pendam, coba diutarakan. Masalah reaksi atau hasil yang didapat itu urusan belakangan, teman-teman. Yang penting
berani untuk berterus terang terlebih dahulu. Untuk slide yang selanjutnya berjudul berani mencoba. Isi kutipannya yaitu, setelah malam demi malam kau menahan perih peninggalan masa lampau, setelah minggu demi minggu kau mencoba untuk tidak lagi jatuh hati, setelah purnama demi purnama aku tak jua henti menanti, kita memutuskan untuk mencoba. Seberat apapun hidup, sehebat apapun perbedaan, kita memutuskan untuk mencoba. Nah, saya dapat kata-kata bagus dari salah satu video Firsa Bersari di channel YouTube-nya. Kata-katanya seperti ini, teman-teman. Hal yang paling sulit dalam melangkah adalah langkahan pertama. Jadi, dalam melakukan sesuatu, coba teman-teman mulai dari hal-hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Untuk slide yang selanjutnya berjudul menjadi yang terbaik. Isi kutipannya yaitu, kalau hari ini aku menjadi penakut, itu bukan karena aku takut kehilangan dirimu. Sebuah kehilangan itu resiko. Aku hanya takut tidak bisa menjadi yang terbaik untukmu. Contohnya ketika dalam hal melakukan sesuatu, teman-teman harus melakukannya itu jangan setengah-setengah. Lakukan yang terbaik agar mendapatkan hasil yang terbaik juga. Untuk slide yang selanjutnya yaitu berjudul perbedaan. Isi kutipannya, perbedaan itu indah. Sebuah hubungan yang dilandasi oleh perbedaan akan sangat menyenangkan. Berbagi perspektif baru, ilmu baru, wawasan baru. Tapi sebuah hubungan harus mempunyai visi dan misi yang sama. Mengacu pada kalimat Friedrich Hegel, bahwasanya kita semua laksana aliran sungai, bisa berasal dari hulu yang berbeda, namun akhirnya harus sama. Nah, dalam suatu hubungan itu pasti adanya perbedaan, teman-teman. Contohnya mungkin ketika berpasangan pasti pernah berantem atau marahan. Biasanya kan itu disebabkan karena berbeda pendapat. Nah, dari situ sifat pasangannya diuji untuk menyikapi hal tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan cara yang baik pastinya. Untuk slide yang selanjutnya berjudul hidup itu mudah. Isi kutipannya yaitu, bukankah hidup ini sebetulnya mudah? Jika rindu, datangi. Jika tidak senang, ungkapkan. Jika cemburu, tekankan. Jika lapar, makan. Jika mulas, buang air. Jika salah, betulkan. Jika suka, nyatakan. Jika sayang, tunjukkan. Manusianya yang seringkali mempersulit segala sesuatu. Nah, contohnya, hidup itu sebenarnya memang mudah buat dijalani. Yang menjadi sulit itu biasanya karena ulah diri kita sendiri, teman-teman. Contoh kecilnya yaitu misalkan kita lagi sedih, ya tinggal menangis sebagai obatnya. Terus jika ngerasa sulit, maka cari jalan keluarnya. Jika bahagia, ya maka nikmatin. Jika itu cobaan dan rintangan, maka ya cukup bersabar aja. Untuk slide yang selanjutnya saya kasih judul komitmen. Isi kutipannya yaitu, mencari teman hidup bukan menyoal tampang, harta, apalagi gelar, tapi tentang seseorang yang mau duduk bersamamu sampai rambut memutih dan raga tak mampu lagi berbuat banyak. Sayangnya
kita seringkali terdistorsi. Kita lupa bahwa sebenarnya berkomitmen itu tentang komunikasi. Nah, contohnya mungkin komitmen dalam hubungan bisa ditunjukkan melalui beberapa aspek, teman-teman, seperti memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada pasangan, menyatukan perbedaan, menjadi diri sendiri, dan menjalin hubungan yang serius. Untuk slide yang selanjutnya yaitu superhero terbaik. Isi kutipannya, jika kau bertanya siapa superhero idolaku semasa kecil, aku akan menjawab Superman. Namun, jika kau bertanya siapa superhero idolaku hari ini, aku akan menjawab orang tuaku. Tidak ada pahlawan yang lebih hebat dari orang tuaku. Mereka tidak punya tubuh baja, tapi mereka punya hati sekuat baja, yang sanggup menerima pukulan bertubi-tubi demi kebahagiaan anaknya. Ini sudah jelas contohnya ya teman-teman, kita harus berbakti kepada orang tua. Untuk slide yang selanjutnya saya kasih judul pengorbanan. Isi kutipannya, mungkin aku akan mendahuluimu pergi menghadap ke sisinya, tapi ketahuilah selama nafasku berhembus tak akan kubiarkan apapun melukaimu. Contohnya, ada yang mengatakan bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Menurut saya ada benarnya juga sih, karena kita memang perlu mengorbankan waktu dan tenaga untuk menjaga hubungan tersebut. Kita juga pasti merasakan cinta di hati setelah banyak berinvestasi ke pasangan kita sendiri. Untuk slide yang selanjutnya yaitu berjudul kebahagiaan. Isi kutipannya yaitu, luangkan waktumu sejenak, nikmati kebahagiaan kecil di dalam harimu, tertawalah, bersyukurlah, entah jalur apapun yang kita ambil, ujung dari sebuah kehidupan adalah kembali ke tanah. Kebahagiaan itu kan sebenarnya banyak cara untuk menciptakannya ya teman-teman. Contoh kecilnya, kita bisa mengenang masa lalu waktu kita masih kecil, misalkan ketika kita dibelikan mainan sama orang tua kita, dan masih banyak juga hal-hal yang tanpa kita sadari itu awal untuk menciptakan suatu kebahagiaan. Next, slide yang selanjutnya saya kasih judul cita-cita. Isi kutipannya yaitu, pernahkah kau merasa tidak lagi menjadi dirimu sendiri dan yang ingin kau lakukan hanyalah pergi jauh mencari arti hidup ini? Aku pernah, dan kau tahu apa yang kulakukan? Aku duduk diam lalu mendengarkan hatiku baik-baik. Hatiku memintaku untuk menggapai cita-cita. Nah, setiap manusia kan pasti memiliki cita-cita atau keinginan. Nah, contohnya misalkan saya ingin bercita-cita menjadi penulis. Otomatis kan saya akan belajar tentang bahasa, tentang linguistik dan lain-lainnya yang mengenai tentang bahasa, seperti itu teman-teman. Untuk slide yang selanjutnya saya kasih judul bersabarlah meski tak mudah. Isi kutipannya yaitu, jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu akan menjadi temu, kau dan aku akan menjadi kita. Nah, seperti contoh
sabar dalam menahan diri, sifat malas, dan banyak contoh-contoh lainnya. Untuk slide yang selanjutnya yaitu rendah hati. Isi kutipannya yaitu, Tuhan menitipkan kekayaan agar kita bisa membaginya kepada dunia. Kesuksesan adalah ujian, dan kita tidak pernah betul-betul menang sebelum mengerti bagaimana caranya merendahkan hati. Kakimu bisa kau taruh di tempat tertinggi, tapi apakah hatimu bisa kau taruh di tempat rendah? Nah, contohnya misalkan tidak sombong ketika memiliki harta yang banyak. Terus bisa juga kita menyadari kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri dan tidak membandingkannya dengan orang lain dan lain-lain sebagainya. Untuk slide yang selanjutnya saya kasih judul kesetiaan. Isi kutipannya yaitu, Perasaanku untukmu tak sebesar bumi atau mentari. Dia hanya sebesar kedua telapak kaki. Tapi kaki ini rela pergi kemanapun agar bisa bersamamu. Ketika seseorang sudah benar-benar jatuh cinta kepada seseorang, maka orang tersebut akan selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik tersebut. Next. Di sini saya sedikit sisipkan sebuah kata-kata mutiara dari Firsa Bersari. Isi kata-katanya yaitu, pelajari sebelum berasumsi, dengarkan sebelum memaki, mengerti sebelum menghakimi, rasakan sebelum menyakiti, perjuangkan sebelum pergi. Isi kutipannya seperti itu. Next. Di sini saya kasih judul kejujuran. Isi kutipannya yaitu, lebih baik aku mendengar kejujuran itu darimu daripada kau berusaha menutupi dan aku berujung mendengarnya dari orang lain. Contoh kejujuran dalam suatu hubungan berarti selalu mengatakan yang sebenarnya kepada pasangan kalian dan benar-benar terbuka baik dalam hal besar maupun kecil. Nah, menjadi jujur ini berarti kan menjadi diri sendiri ya teman-teman, di sekitar pasangan tanpa menyembunyikan apa-apa. Contoh kecilnya seperti itu. Next. Pesan moral yang kita dapat selanjutnya saya kasih judul tahan amarahmu. Nah, isi kutipannya yaitu, emosi hanya membuat seseorang menjadi bodoh, marah tidak marah, masa lalu tidak bisa berubah, dan angkara tidak akan memperbaiki apapun. Nah, contohnya dalam hati pastikan kita pernah merasakan kesal dan membuat ingin marah, seperti marah karena candaan, ketika seseorang menyenggol kita tanpa sengaja, atau sesuatu yang kita lakukan tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, ketika sedang marah tersebut, tanpa sadar melakukan hal yang merugikan bagi diri kita sendiri teman-teman, seperti melampiaskan kepada orang yang kita sayangi sehingga menghabiskan waktu dengan sia-sia yang malah bisa melalaikan diri kita sendiri. Next. Di sini saya kasih judul kesadaran. Isi kutipannya yaitu, bagaimana jika kesalahanmu bermula karena kesalahanku? Bagaimana ketertutupanmu bermula karena ketutupanku? Ketika tangan tak diciptakan berpasangan, ketika kita dihadapkan pada pahitnya pilihan. Nah,
Contoh kecilnya mungkin bisa kita ambil mengakui kesalahan atau merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan. Nyatanya bukan hal sederhana yang mudah untuk dilakukan. Nah, banyak orang yang lebih mampu melihat kesalahan orang lain dibandingkan melihat kesalahan yang diri sendiri lakukan. Untuk nextnya saya kasih judul kuat. Isi kutipannya yaitu, menangis tidak membuktikan kau lemah, itu mengindikasikan kau hidup. Apa yang kau lakukan setelah menangis penentu lemah atau tidaknya dirimu. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Saya nggak akan kasih contohnya. Jadi diri kita sendiri itu harus ditanamkan dari dulu bahwa kita tuh kuat dalam menghadapi sesuatu. Next, di sini saya sisipkan kata-kata dari Firsa Berseri juga yang berisi, maka ikhlaskan saja kalau begitu, karena sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari melepaskan sesuatu adalah berpegangan pada sesuatu yang menyakitimu secara perlahan. Kata-katanya keren-keren semuanya dari Firsa Berseri, teman-teman. Itu satu hal yang buat saya suka. Next, nilai-nilai moral yang saya dapat, saya kasih judul tak perlu memaksa. Isi kutipannya yaitu, maaf kalau akhirnya tidak seperti yang kau kira. Permasalahkan aku ketika rasa itu hilang, silahkan, tapi aku tidak bisa memaksa diriku untuk berjalan di sebelahmu lagi. Nah, apabila pasangan kita mulai meminta sesuatu hal dengan cara-cara yang memaksa, mungkin bisa jadi itu indikasi munculnya sikap yang abusif atau bertindak menggunakan kekerasan. Jangan sampai dalam hubungan berpasangan adanya timbul sikap abusif ya teman-teman. Hindari hal-hal tersebut. Next, di sini saya kasih tidak perlu memaksa kenangan. Nah, di sini saya kasih judul kenangan. Isi kutipannya yaitu, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita dibentuk dari kenangan. Bahkan apa yang kita rasakan hari ini pun akan jadi kenangan beberapa detik dari sekarang. Terkadang pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat, namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Next, di sini saya kasih judul tidak ada yang tetap. Isi kutipannya yaitu, anak akan menjadi orang tua, siang akan menjadi malam, daun akan menjadi gugur, kekasih akan menjadi orang asing, namun manusia adalah makhluk yang hebat beradaptasi. Contohnya misalkan ada seseorang yang akan pindah tugas kerja, kemudian orang itu berkata, jangan khawatir meskipun terpisah dengan jarak dan waktu, misalkan aku selalu menghubungimu, tapi 1 atau 2 minggu masih sering menghubungi, tapi bulan demi bulan, tahun demi tahun, nah mulai kurang tuh, pada akhirnya kan nggak sama sekali saling kasih kabar. Nah, itu dikarenakan kan niat manusia itu bisa berubah-ubah, itu sudah lumrah bagi manusia. Next, untuk selanjutnya saya kasih judul belajar lebih baik. Isi kutipannya yaitu, darimu aku belajar untuk menjadi lebih baik, denganmu aku belajar untuk melakukan yang terbaik.
Tanpamu aku belajar untuk memperbaikinya. Di sini sudah saya jelaskan sebelumnya juga hampir sama. Jadilah diri sendiri atau melakukan sesuatu itu harus yang terbaik. Next, yaitu antara pertemuan dan perpisahan. Isi kutipannya yaitu semua akan berujung pada meninggalkan atau ditinggalkan, menangisi atau ditangisi. Semoga kita lebih bisa menghargai waktu. Teman-teman pernah ngedengar gak sih kutipan seperti ini? Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Nah, itu kata pepatahnya. Sebuah perpisahan itu kan tidak bisa dihindari. Tapi perpisahan itu bukanlah akhir dari semuanya. Tapi jadikanlah perpisahan sebagai awal untuk mencapai sesuatu yang baru, teman-teman. Jadi enggak selamanya setiap perpisahan itu akhir dari segalanya, enggak kayak gitu. Next, saya kasih judul Sahabat. Di sini isi kutipannya, ketika aku hancur dan kehilangan arah, adalah para sahabatku yang menyelamatkanku. Sahabat mencarimu ketika yang lain mencaciku, ketika yang lain mencacimu. Mereka merangkulmu ketika yang lain memukulmu. Nah, sahabat biasanya kan merujuk pada teman yang sangat dekat dengan kita ya teman-teman. Nah, kedekatan ini biasanya membawa hubungan kita dari sahabat dan sahabat kita lebih intim lagi teman-teman dibandingkan dengan teman lainnya. Nah, di mana kita bisa saling berbagi kasih sayang antara satu sama lain sama sahabat kita sendiri. Untuk nextnya slide ke-36, di sini saya kasih sisipkan kata-kata dari Firsa Bersari lagi. Dulu kita selalu mengucapkan kata sayang di penghujung malam. Kini kita tidak lebih dari dua orang asing yang merindukan masa lalu secara diam-diam. Ya Allah, kata-katanya menyentuh hati banget ya teman-teman. Nah, di sini ada kata-kata lagi. Beberapa orang tinggal dalam hidupmu agar kau menghargai kenangan. Beberapa orang tinggal dalam kenangan agar kau menghargai hidupmu. Pada akhirnya jemari akan menemukan genggamannya yang tepat. Kepala akan menemukan bahu yang tepat. Hati akan menemukan rumah yang tepat. Cinta bukan melepas, tapi merelakan. Bukan memaksa, tapi memperjuangkan. Bukan menyerah, tapi mengikhlaskan. Bukan merantai, tapi memberi sayap. Karya Firsa Bersari. Kutipan novel Garis Waktu Firsa Bersari, sebuah perjalanan menghapus luka. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.